Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Saya ingat ketika acara lelean Gus di Rembang atas nama Cinta. Dan Gus Mus juga sempat membacakan sajak terbaru Gus Mus waktu itu untuk almarhum Ibu Siti Fatmah. Ini cuplikannya, sajak terbaru Gus Mus, Sidik Jari. Kita simak bersama. Ini jadi dibaca apa enggak? Jadi dong Gus, Sidik Jari. Kamu tuh ngapain? Nanti aku baca yang sajak cinta. Udah latihan dari kemarin. Ini Gadeng. sajak terbaru saya. Jadi ini ada ceritanya panjang sekali. Sebetulnya hanya di. Jadi saya itu hidup bersama dengan ibunya Ova itu 45 tahun. Hampir tidak pernah berpisah. Hampir tidak pernah pisah. Di rumah pun selalu bersama-sama. Hampir tidak pernah pisah. Paling pisah dia di dapur, saya di ruang tamu. Nanti ketemu lagi. Tidak pernah. Jadi setiap kali setelah dia pergi, semuanya ada di sidik jarinya di sana. Di ranjang, di meja, di almari, di toilet, di tempat sabun, di tempat sikat, di handuk, mana-mana ada sidik jari. Di tangan. Di tangan. Di mana-mana. Jadi tidak, karena semuanya dia pernah raba semua, termasuk tangan saya. Maka saya bikin ini, sidik jari. Di sini, sidik jarimu ada. Di mana-mana. Ada di daun pintu. Ada di jendela. Ada di seantero ruang ini. Maka alibimu tak bisa diterima. Kau tidak mungkin di tempat lain. Kau tak mungkin di tempat lain. Maksudnya kau masih di sini. Masih di sini, luar biasa. Terima kasih ya Bang. Tentang cinta dan kehilangan. Orang yang wafat itu tidak hilang. Kita masih bisa berkomunikasi dengan mereka. Dia masih bisa berkunjung kepada kita melalui mimpi. Dia masih bisa memberi ingat pada kita melalui mimpi dan kenangan-kenangan yang pernah. Jadi tidak perlu khawatir akan kepergian yang dicintai. Karena kita pasti masih akan bertemu. Hanya waktunya mungkin belum sekarang. Jadi jangan sedih. Jangan khawatir. Saya tidak pernah merasa kehilangan. Kita akan bertemu dengan orang tua kita. Kita akan bertemu dengan kekasih kita. Selama kita berada di jalan yang benar. Tapi jangan takut kehilangan karena kita pasti kehilangan. Saya kira itu. Pasti kehilangan. Kita pasti kehilangan. Kalau bukan yang kita kasihi pergi, kita yang pergi. Jangan khawatir. Tinggalkanlah nilai-nilai pesan-pesan, kenangan-kenangan yang indah. Itu akan hadir dan kita akan selalu seperti itu. Saya kira di pesantren kita diajarkan seperti itu. Bahwa
yang pergi bukan hilang. Dia menanti kita dan kita insya Allah bertemu dengan mereka. Jangan khawatir mati. Amin. Kembali ke cinta, Gus. Cinta tanah air, cinta negeri. Kalau ada hierarki cinta, cinta tanah air itu di nomor urut berapa, Gus? Jadi tanah air itu tempat kita lahir, tempat kita sujud, tempat kita nanti dikuburkan. Jadi ibaratnya tanah air itu rumah kita. Jadi kalau kita menyintai tanah air, itu seperti kita menyintai rumah kita. Kenapa kita dulu melawan penjajah? Karena penjajah mau merusak rumah kita. Maka kalau orang Indonesia kok tidak cinta kepada rumahnya, mau merusak rumahnya, itu saya kira ada yang tidak beres di kepalanya. Semua orang Indonesia mestinya harus menyintai Indonesia karena Indonesia adalah rumahnya. Tempat dia sujud, tempat dia merebahkan diri, tempat dia direbahkan. Saya kira itu. Cinta tanah air. Abi? Paling tidak ada 3 makhluk Tuhan yang selalu rindu ke tempat asalnya. Burung selalu ingin kembali ke sarangnya. Betapapun jauhnya. Unta begitu. Dan manusia, betapapun dia jauh dari tempat tinggalnya, dari tanah airnya, pada akhirnya dia kembali. Itu ungkapan yang sudah diungkapkan oleh para penyair ratusan tahun yang lalu. Mereka berkata, hai pemuda, pindahkan hatimu dari seorang ke seorang yang lain. Tetapi cinta sejati hanya pada cinta pertama. Alangkah banyaknya tempat-tempat yang dikunjungi oleh seseorang, tetapi kerinduannya selalu kepada negerinya. Cinta tanah air itu naluri. Betul itu tadi kata Gus Mus. Orang yang tidak cinta tanah airnya pasti orang sakit. Cinta tanah air itu naluri, persis sama dengan cinta ibu pada anaknya. Dia bersedia berkorban untuk anaknya. Dan orang yang mencintai tanah air itu bersedia berkorban untuk tanah airnya. Kalau cinta tanah air, nampakkanlah keindahannya. Hindarkanlah segala sesuatu yang dapat memberi kesan buruk kepada ini. Orang yang tidak mencintai tanah airnya sakit jiwa. Sakit jiwa. Yang tidak cinta tanah air. Ya, sebenarnya mereka kan berbagi tugas, yang satu di wilayah tafsir resmi, yang satu di wilayah pengayoman budaya. Kedua-duanya diperlukan. Kalau Pak Kures itu ibaratnya nasinya gitu. Nah, Gus Mus ini lauk pauknya yang harus lengkap jadi enak. Sebetulnya kalau secara ajaran sama, kalau kita dengerin tafsir Al-Misbah atau kita dengerin Gus Mus ceramah, itu kita jadi moderat, kita jadi adem. Tapi bedanya yang Gus Mus inklinasinya cenderung ke kesenian, beliau juga melukis, sedangkan Pak Kures tidak saya dengar itu kecuali nulis buku. Nah, itu aja bedanya, tapi sama-sama moderat. Mari kita kembali ke jati diri kita. Kembali ke jati diri kita, kita adalah orang-orang Indonesia. Jangan serius-serius lah. Allah sudah tahu kita itu siapa, sudah tahu persis lah. Jangan neko-neko. Dipersembahkan oleh